Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Doa saya dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun, biar saudara tetap percaya, tetap bersemangat, menghadapi apapun yang harus saudara hadapi. Karena saudara harus tahu, banyak alasan bagi kita untuk bersedih, banyak alasan bagi kita untuk melihat keadaan dan kita merasa takut. Tapi hanya ada satu alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap bertahan, karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia juru selamat. Amin. Dia akan menyelamatkan kita dalam situasi apapun. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini dalam Matius pasal yang ke-11. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu, ia menyuruh muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang yang miskin diberitahukan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis sebelum Yesus muncul sebagai Mesias, Yohaneslah yang memberitakan tentang kedatangan Mesias. Dan ketika Yohanes membaptis begitu banyak orang, Yesus datang kepada Yohanes pada waktu itu, dan Yesus pun minta untuk dibaptis waktu itu. Luar biasa saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, ya, seorang pelayan Tuhan yang membaptis Yesus secara langsung. Dan satu kali saudara, Yohanes masuk penjara. Dan Yohanes tidak melihat lagi karya pekerjaan Yesus di dalam kehidupannya. Tapi Yohanes memiliki banyak murid, sehingga satu kali saudara dalam penjara, Yohanes meminta murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya, apakah Yesus Mesias atau dia harus menunggu yang lain? Dan Yesus mengatakan kepada mereka tentang, beritahukan kepada Yohanes apa yang kalian lihat. Orang buta disembuhkan, melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan saudara orang mati dibangkitkan, dan banyak hal lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, dan Yesus menutup dengan perkataan ini saudara kepada murid-murid sebelum mereka kembali, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa Yohanes bertanya seperti ini kepada Yesus melalui murid-muridnya? Saudara, kalau kita mau pikir secara logika, seharusnya saudara, Yesus bisa datang dan melepaskan Yohanes dari penjara. Karena dia juru selamat. Saudara mungkin masih ingat, saudara, walaupun ini kisah setelah itu, Tuhan pernah melakukan hal demikian ketika Paulus masuk penjara. Kemudian dia memuji Tuhan, sehingga penjara itu bisa runtuh. Bahkan saudara, rantai yang mengikut Paulus itu terlepas. Dan saudara, Yesus adalah juru selamat. Seharusnya Yesus bisa datang kepada Yohanes, kemudian dengan kuasa, dengan kemampuan Yesus sebagai Mesias, dia bisa membebaskan Yohanes dari penjara. Makanya Yohanes bertanya, apakah kamu yang akan datang atau kami harus menantikan yang lain? Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, beritahukan kepada Yohanes tentang apa yang kalian lihat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seperti pada minggu yang lalu saya memberitakan kepada Bapak Ibu, sejak Corona melanda dunia dan melanda Indonesia, sudah ada 18 orang yang menghubungi saya dan bercerita mereka ingin berpikir untuk bunuh diri. Memang, saudara, kita harus akui keadaan ini tidak mudah untuk dihadapi. Situasi ini tidak mudah untuk dihadapi, untuk siapa saja. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang menjadi kecewa dengan keadaan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini akan memberitakan kepada saudara bahwa saudara pernah melihat atau Tuhan pernah menolong. Tuhan menyembuhkan orang buta. Dia buat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar,
Ada banyak hal pekerjaan Tuhan yang sudah mungkin saudara lihat dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara belum menerima pertolongan Tuhan, saudara jangan kecewa. Saudara, orang-orang rata-rata yang telepon saya itu, khususnya yang 18 orang yang saya katakan berpikir untuk bunuh diri, mereka sempat kecewa dengan Tuhan. Kenapa mereka tidak melihat pertolongan Tuhan? Kenapa doa mereka itu tidak dijawab? Saudara, dan mereka kecewa, kenapa ini terlalu lama berlalu? Saya memberikan gambaran seperti ini, saudara. Saya memberikan gambaran seperti ini. Contohnya begini, saudara. Apabila saudara sedang berjalan, kemudian saudara terantuk kepada batu dan saudara jatuh, apakah saudara akan mempersalahkan batu itu? Saudara marah kepada batu itu, saudara hancurkan batu itu, dan saudara kecewa. Kenapa ada batu itu di sini? Saudara, kalau kita terantuk kepada batu, kita nggak bisa mempersalahkan batu. Nggak bisa, saudara. Mungkin memang ya kita nggak sengaja, sehingga kita jatuh kena batu itu. Nah, saudara, dalam keadaan semacam ini, kita nggak bisa menyalahkan corona. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Kita bisa menyalahkan kenapa virus ini ada. Yang saya ingin katakan kepada saudara, saudara jangan kecewa dengan keadaan yang ada. Sekalipun di sekitar kita itu memang sangat mengecewakan. Saya cuma ingin mendorong saudara untuk tetap percaya. Ada banyak alasan bagi kita untuk kecewa. Ada banyak alasan bagi kita untuk terluka. Ada 1001 alasan. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada saudara, hari ini kita punya banyak alasan untuk kecewa. Tapi kita punya satu alasan untuk berbahagia, untuk selalu percaya. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi saudara, ada banyak alasan kita untuk kecewa, ada banyak alasan kita untuk terluka. Tapi saudara, ingat baik-baik, kita punya satu alasan untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya, untuk tetap bergembira dalam segala hal, karena saudara kita masih punya Tuhan Yesus. Berulang-ulang saya selalu mengatakan kepada saudara, Yesus itu adalah juru selamat. Dia mampu menyelamatkan kita dari dosa, dia selamatkan saudara. Dia mampu menyelamatkan bangsa Israel. Dia mampu menyelamatkan banyak Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain sebagainya. Dan saudara harus percaya, saudara pun bisa diselamatkan. So, hanya satu, jangan menjadi kecewa. Karena kalau kita kecewa, orang kalau kecewa, cenderung saudara akan bersikap kecewa. Orang yang kecewa, saudara, firman Tuhan bilang, kalau kamu kecewa, kamu akan menolak aku. Kalau saudara kecewa dengan keadaan semua ini, saudara sudah berdoa dan doa saudara belum terjawab, kita cenderung akan mempersalahkan keadaan. Sehingga akhirnya kita menolak. Kita menolak untuk melihat kuasa Tuhan. Saya mau ceritakan sesuatu kepada saudara. Saudara, satu kali di tengah-tengah pandemik ini, saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, ada seorang ibu yang menghubungi saya. Ibu ini menghubungi saya. Dia single parent. Suaminya telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan dia sekarang itu single parent dan dia masih bekerja. Nah, karena keadaan semacam sekarang, awalnya gajinya dipotong sampai 50% dan kemudian saudara dia dirumahkan dan tidak menerima gaji. Itu cukup memukul dia, saudara. Dan ketika dia telepon saya, dia orang yang komitmen dengan perpuluhan, dia orang yang komitmen untuk menabur, dia orang yang sangat-sangat, saudara, punya jam doa juga yang baik. Tetapi menghadapi keadaan ini, saudara, dia panik, dia kecewa dengan keadaan. Dan ketika dia sering telepon saya, saudara, saudara, saya nggak bisa bilang di sini, tapi dia sangat kecewa. Dia nangis, dia bilang, kenapa seperti ini? Dia nggak dapat gaji, dia mempersalahkan bosnya, dia mempersalahkan perusahaan di mana dia bekerja. Kenapa perusahaan kok nggak bayar dia? Dan lain sebagainya. Dia maaf saudara, dia sampai mengumpat kepada bosnya. Kok tega? Saya coba bertanya kepada ibu. Saya awal-awalnya biarkan. Satu kali saya bertanya kepada ibu, saya mau nanya, kalau dalam keadaan normal gaji ibu dibayar enggak? Ya dibayar, Pak. Dibayar. Bos pernah enggak gaji ibu enggak? Oh, enggak pernah, Pak. Ya, kalau dalam keadaan sekarang ibu harus mengerti. Tapi saya ingin bilang kepada ibu itu, Ibu, pekerjaan itu hanyalah sarana Tuhan untuk memberkati kita. Itu yang selalu saya pegang. Pekerjaan, pelayanan, itu hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Tetapi cara Tuhan memberkati saya itu ada banyak cara. Jadi kalau kita bergantung kepada pekerjaan yang satu, dan kita pikir itu sumber berkat kita akan kecewa. Belajarlah untuk percaya, saudara, bahwa pekerjaan itu hanya sarana Tuhan untuk memberkati kita, bukan sumber berkat kita. Kemudian akhirnya saya mulai mendorong ibu, ayolah positif, jangan maki-maki perusahaan, jangan mempersalahkan bos, tega dan lain sebagainya. Coba sekarang ibu mulai berdoa kepada Tuhan, minta berkat dari Tuhan, minta
damai sejahtera, sukacita, minta supaya Tuhan memberkati ibu. Saudara, memang ibu ini ketika suaminya meninggalkan warisan yang oke. Jadi suaminya, dia sempat bilang suami saya seakan-akan tahu bahwa umurnya tidak akan panjang. Jadi suaminya, saudara, memberi asuransi yang cukup besar gitu, dan memang suaminya mati dalam kecelakaan ketika bermobil bersama dua sahabatnya, mereka tiga-tiganya itu waktu itu meninggal. Nah saudara, ada asuransi yang cukup besar yang keluar, yang diterima oleh ibu ini, dan ada tabungan juga yang cukup. Bahkan suaminya sempat waktu itu, saudara, ada membeli kayak emas gitu, sehingga dia punya cukup uang. Nah waktu itu saya tanya, Bu, kan cukup ya, asuransi ada sekian miliar yang ibu dapat, kemudian dan lain sebagainya. Maaf Bu ya, kalau saya mau tanya sama ibu, habis Bu uang itu. Akhirnya ibu itu jujur sama saya, dia mengatakan kepada saya, ya saya ada salah Pak, saya menginvestasikan uang saya di tempat yang salah, sehingga uang saya habis. Dia akhirnya akui 80% uang peninggalan suaminya, dia investasikan di tempat yang salah. Saya bilang sama ibu pasti ingin cepat kaya ya. Iya Pak Nixon. Dia gagal saudara, dan investasi itu mengambil 80% dari harusnya yang menjadi simpanan dia untuk dia dan anak-anaknya. Tapi saudara tahu, saya bilang begini, ya tetap berdoa aja ibu. Ya sudah berlalu, biar ibu belajar dari itu. Saudara, kemudian saya mendorong dia untuk membaca firman, dan dia mulai berdoa. Dan doa dalam hadirat Tuhan, saudara, kita berlari kepada Tuhan, kita jadi tenang. Di dalam hadirat Tuhan, saudara, kita diubahkan. Tidak ada tempat lain di dunia ini untuk kita berlari selain di hadirat Tuhan. Ketenangan, kedamaian ada di sana. Sehingga satu kali, saudara, ketika dia mulai kontak saya lagi, dia udah mulai lebih baik. Dia bilang begini, Pak Nixon, saya percaya Tuhan akan memberkati saya, Tuhan akan memberikan hikmat. Dia berusaha berjualan dan lain sebagainya, ada berkat dari sana. Dan ada satu kejutan yang Tuhan beri kepada dia. Satu kali, saudara, mantan bos suaminya itu datang telepon ibu ini, dan kemudian akan datang bertamu ke rumah bersama istrinya. Dan bosnya itu bilang sama ibu itu, memang suaminya itu hebat. Salah satu bisnis bosnya yang bangun, yang berjasa besar itu suaminya. Dan kemudian bos itu bilang kepada ibu itu, Bu, sebenarnya sebelum suami ibu meninggal, suami ibu itu berinvestasi, menanam modal di beberapa hal. Nah, waktu suami ibu meninggal, sebenarnya bos ini mengatakan, bosnya ini akan menyerahkan uang yang ditinggalkan oleh suaminya itu. Tetapi saudara, waktu itu bosnya ini akhirnya waktu bertanya kepada ibu ini, ibu masih ingat ya, ternyata ibu ada asuransi yang keluar cukup besar, ada juga tabungan, dan ada juga emas yang bisa nanti diuangkan. Jadi, waktu itu saya pikir, oh iya jangan dulu. Tapi dalam keadaan seperti semacam ini, Bu, saya ingin menyerahkan apa yang pernah suami ibu investasikan. Mungkin kalau saya serahkan beberapa waktu yang lalu, nilainya nggak sebesar ini, Bu. Tetapi sekarang saya menyerahkan sama ibu. Dan saudara tahu, mantan bos suaminya mengatakan, suami ibu menginvestasikan sesuatu, kemudian ini yang kami hasil dari investasi ibu. Bahkan nanti ada lagi, Bu. Tapi ini yang awal. Dan di tengah-tengah keadaan seperti ini, bos suaminya ini, saudara, menyerahkan kepada ibu ini dalam jumlah uang 5 miliar. Wow, itu luar biasa di tengah-tengah keadaan semacam ini. Ibu itu bersuka cita sekali ketika dia telepon saya, ketika dia cerita kepada saya bilang, dia sampai menangis. Saya bilang, Ibu, berapa waktu yang Ibu habiskan untuk mengutuki keadaan? Padahal ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu juga yang saya ingin katakan kepada saudara, nantikan Tuhan. Jangan menjadi kecewa. Orang kecewa cenderung akan bersikap kecewa, berpikir kecewa, sehingga saudara bisa menolak kuasa Tuhan. Berdoa, bertahan, percaya, berlari kepada Tuhan. Di sana ada ketenangan, dan dalam ketenangan itu saudara dan saya akan melihat jawaban. Terima kasih, tetap kuat, tetap percaya, Tuhan memberkati.